warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan bagian kedua dari topik jika tertular COVID mesti banyak makan atau banyak tidur agar tidak jadi fatal. Ya, mari kita lanjutkan. Kecilkan sedikit ya. Jadi ada patah dari Sun Tzu, ya, ahli perang ya dari Cina. Dia bilang begini, if you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Ya. Jadi kata dia, jika kau faham karakter musuh dan karakter dirimu sendiri dengan baik, maka kau tak perlu takut pada hasil dari 100 pertempuran. Nah, pandemi ini akan berlangsung lama, ya, bisa 3 tahun atau 4 tahun meskipun vaksinnya sudah ketemu. Oleh karena itu, selain melaksanakan 3M atau bahkan 5M, ya, kemudian 3T, ya, kita juga harus paham betul karakter COVID ini apabila suatu saat dia akan hinggap di tubuh kita, ya. Jadi coronavirus itu sebetulnya adalah hanya materi genetik berupa RNA atau DNA, ya. Kalau coronavirus ini materi RNA, ya, bukan makhluk hidup yang sebenarnya yang bisa berbiak hanya dengan membajak inang atau host yang dimasukinya. Jadi konsepnya adalah konsep pembajakan, ya, viral hijacking cellular metabolism, ya. Jadi dibajaknya bukan oleh pembajak laut, ya, tapi dibajaknya oleh virus, ya. Jadi virus itu kemudian membajak dan memprogram sel untuk ikut programnya dia. Nah, jadi ada juga yang menggambarkan bahwa virus itu mencuri kunci dapur dari tubuh inangnya, kemudian dia menggunakan nutrisi dari inangnya untuk melakukan program-program dirinya sendiri, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya ada 3 fase, ya, natural history atau perjalanan alamiah dari infeksi COVID ini, ya. Stage pertama, tahap pertama adalah early infection, ya. Jadi replikasi virus, kemudian mulai ada gejala ringan sampai sedang, ya, dan sudah mulai terdeteksi oleh PCR, ya, oleh swab PCR. Disinilah sebetulnya peranan antivirus, obat-obat antivirus, ya. Dan di sini pula lah yang ingin saya ungkapkan adalah tentang peran puasa dan tidur, ya, di fase ini, di fase 1 ini, ya. Kalau sudah gagal kita atasi di fase 1 ini, maka orang itu bisa masuk ke fase 2 yang lebih berat, yaitu fase pneumonia, ya, ketika X-ray-nya sudah ada kelainan, sudah ada CT scan-nya, sudah ada ground glass, ya, ground glass opacity, dan kemudian dia masuk ke stage 3, yaitu sudah fase hyperinflammatory atau cytokine storm yang bisa membuat orang itu butuh ventilator di ICU, ya. Dan kita sebetulnya dengan puasa, ya, itu insya Allah sangat efektif di fase 1 ini, ya. Di fase 1 ini sangat-sangat efektif untuk mencegah host itu tidak mengalami hal yang berat, ya. Sebetulnya kalau kita lihat, tubuh kita itu sanggup membuat virus ini menangis pada saat dia memasuki tubuh kita, ya. Jangan bikin virusnya tertawa terbahak-bahak, ya. Kenapa tertawa? Karena banyak makanan yang bisa dia pakai untuk replikasi, ya. Jadi rekan sekalian, kita mengingat kembali bahwa sistem imun kita itu Masya Allah luar biasa, ya. Hebat sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu beberapa jam saja innate immunity itu sudah bisa mendeteksi kedatangan lawan, kedatangan patogen, ya. Dan kemudian bekerja sama dengan sangat serasi dengan adaptive immunity atau kekebalan spesifik untuk kemudian dalam beberapa hari kemudian itu sudah dibentuk antibodi yang bisa untuk eliminasi virusnya, ya. Dan kalau kita lihat tubuh kita tuh tidak lemah-lemah amat, ya kan. Di limpa itu ada sekitar 70 miliar, ya, limfosit. Di kelenjar limfa, nodus limfatikus, ya, yang ada di
di part paha, ya di mana-mana ya, di amandel itu ada segala macam 190 miliar limfosit ya, di sumsum tulang, di darah, di kulit, di paru-paru sendiri itu ada sekitar 30 miliar limfosit. Jadi sebetulnya perlengkapan atau peralatan perang ya, daya tahan tubuh kita itu sangat-sangat hebat ya. Hanya saja kita harus membantunya untuk bisa lebih berfungsi maksimal ya. Ini adalah MHC kelas 1 dan MHC kelas 2 ya, yang pada video pertama sempat saya singgung. MHC kelas 1 ini pasangannya itu dengan limfosit CD8 ya, yang arahnya adalah ke sitotoksisitas ya, menghancurkan sel-sel ya, menghancurkan sel-sel di dalam intraseluler ya, patogen dalam intraseluler. Sedangkan CD4 ini adalah generalnya limfosit yang akan mengatur serangan balasan ke patogen yang masuk ya. Dan autofagi atau puasa itu bisa mengaktifkan keduanya ya, terutama mengaktifkan MHC kelas 2 ini supaya general pasukan khusus kita atau adaptive immunity atau kekebalan spesifik kita itu sudah dibangunkan sejak awal mula patogen itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita lihat bahwa ratusan tahun yang lalu ya, sebetulnya para filosof, para pakar kesehatan ya, itu sudah banyak mengemukakan konsep-konsep tentang istirahat dan puasa ya. Benjamin Franklin itu beberapa ratus tahun yang lalu menyatakan the best of all medicines is resting and fasting ya. Jadi kata dia, pengobatan terbaik dari semua cara pengobatan adalah istirahat dan puasa ya. Kemudian juga Mark Twain dia bilang puasa singkat dapat berpengaruh lebih banyak daripada obat dan dokter terbaik bagi pasien sakit ya. Saya maksudkan bukan mengurangi makan, namun puasa total selama 1 atau 2 hari ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang penelitian pada tikus ya, bahwa tikus yang puasa ya, puasa 2 hari dan 3 hari itu dari 20 tikus yang puasa kemudian diinfeksi bakteri ganas ya, itu hanya 1 yang mati ya, 19-nya hidup ya. Tapi pada kontrol ya, kelompok kontrol tikus yang tidak puasa dan diinjeksi bakteri ganas ini hanya 1 yang hidup ya kan. Jadi tikus pun seperti itu ya. Dan ini Mark Twain menyatakan seperti itu ya. Ini kata Plutarch, ini juga filosof juga ya. Beberapa ratus tahun yang lalu ya, instead of using medicine rather fast a day, daripada minum obat lebih baik puasa 1 hari. Inilah pentingnya puasa ya. Hippocrates ini adalah orang yang dikenal dengan bapak kedokteran ya. Beliau juga mengungkapkan ya bahwa setiap orang itu punya physician atau punya dokter di dalam dirinya ya, baik laki atau perempuan. Kata dia, hanya kita memang harus membantunya untuk bekerja ya. Dokter itu yang dimaksud adalah dengan puasa dan istirahat ya. Dia juga katakan bahwa penyembuhan secara natural ya, itu adalah greatest force ya. Jadi dorongan yang paling kuat ya untuk perbaikan itu sendiri ya. Dan kata dia juga yang sering kita dengar ya, makanan kita harus jadi obat dan obat kita harus juga dari makanan kita. Tapi ketika kita makan pada saat awal mula sakit, itu sama dengan memberi makan penyakitnya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, puasa ini memang sudah bukan hal baru ya, tetapi sayangnya ya, di dunia kedokteran ini ya, kita agak kurang percaya dengan puasa sebagai pengobatan ya. Kita lebih percaya obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Padahal binatang-binatang juga melakukan ini berdasarkan insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kucing aja tahu kalau dia sedang sakit, yang dikerjakan adalah menyepi dan kemudian dia berpuasa ya. Nah, mengapa puasa ini demikian dahsyat ya? Karena ya kita juga tahu bahwa orang-orang yang diabetes mellitus ya,
itu biasanya juga bisa fatal ya ketika tertular COVID ini ya. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi ini sangat disukai oleh COVID untuk dia bisa berkembang biak, untuk kemudian replikasi tidak terkendali ya. Dan ini kita lihat SARS-CoV ini ketika dia ada glikolitik ya, glikolitiknya tinggi, elevated glucose levels ya, itu kemudian akan meregulasi replikasi virus dan kemudian produksi sitokin di monosit ya. Dan itulah yang kemudian akan menyebabkan sitokin stormnya terjadi ya, badai sitokin ya, menekan perbanyakan limfosit T ya, dan kemudian juga bikin kegawatan pada penderitanya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa COVID ini ya, dia menggunakan glukosa ya untuk bereplikasi ya. Ini adalah salah satu penemuan yang tidak sengaja sebetulnya pada pasien yang tidak punya gejala COVID ya, tapi ini pasien kanker yang sedang akan menjalani PET CT ya. PET CT itu biasanya PET scan ya, itu disuntik dengan FDG ya. FDG ini ada fluorodioksiglukosa ya. Dan ini untuk mengetahui aktivitas sel kanker. Kita tahu bahwa sel kanker itu dalam aktivitasnya dia juga menggunakan glukosa ya. Nah, FDG ini karena dia mengandung semacam glukosa, dia akan diambil oleh sel kanker yang aktif ya. Nah, pada pasien yang kontrol sebetulnya untuk melihat aktivitas kanker ya, ternyata di daerah yang tempat coronavirus ini beraktivasi ya, itu terlihat menyala ya. Artinya virus COVID ini menggunakan glukosa atau glikolisis ya dalam beraktivitas ya, termasuk dalam hal replikasi ya, dan juga yang lainnya ya. Ini juga ada penelitian lain bahwa glukos antimetabolite 2-deoksiglukos ya, 2-DG ya. Ini adalah salah satu kandidat yang juga menjanjikan untuk menghambat COVID ya. Nah, ini kita lihat bahwa dengan 2-DG ya, inhibisi atau penghambatan replikasi virus itu bisa terjadi bahkan hingga 100% ya. Nah, buat apa 2-DG ini ya? 2-DG ini dimakan oleh virusnya ya, untuk kita tahu bahwa virus COVID ini menggunakan glukosa ya, glikolisis untuk ATP-nya, dan menggunakan glikosilasi ya untuk mencetak glikoprotein atau spike atau duri-durinya ya. Dan ketika virus ini diberi 2-DG ya, 2-DG ini tidak bisa dipakai oleh virus ya, tetapi karena dia mirip glukosa ya, jadi langsung diambil oleh virusnya ya. Sehingga virus yang mengambil 2-DG ini dia tidak bisa menggunakan glukosa ya, dan kemudian dia mati ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadikanlah tubuh kita ya dengan puasa ya, kita kontrol gula darah itu bisa rendah ya, dan kita bisa menggunakan bahan bakar lemak ya selama kita puasa itu ya, sehingga virus ini akan menangis ya, karena dia tidak punya bahan bakar untuk replikasi maupun untuk glikosilasi membentuk spike atau duri-durinya ya. Jadi prinsipnya sebetulnya ketika kita melakukan puasa kemudian tidur ya di awal-awal invasi virus ya, itu autofaginya sangat-sangat aktif, sangat efektif, dan kita ibaratnya seperti memadamkan lilin ya pada penyakit COVID ini ya. Tetapi pada orang-orang yang justru banyak makan di awal-awal ya, apalagi makanannya banyak mengandung gula, mengandung glukosa ya, makan donat ya, makan karbohidrat yang manis-manis ya,
teh boba, teh tarik dan sebagainya ya, sari kurma ya di awal-awal ini akan dimanfaatkan oleh virusnya untuk bereplikasi dan bisa menimbulkan cytokine storm ya. Cytokine storm ini yang membuat orang menjadi gawat dan kemudian sesak ya. Kemudian butuh ventilator, ICU, dan biasanya butuh obat-obatan yang harganya ratusan juta ya, seperti IV imunoglobulin ya, untuk memadamkan kebakaran hutannya ya. Jadi karena rumah sakit penuh ya, anggaran kesehatan juga sangat mahal ketika orang itu sudah masuk rumah sakit, apalagi masuk ICU, maka saya ingin mengajak, marilah kita bermain di tahap awal, di stage awal ya. Ketika infeksi pertama, begitu virus itu menyerang masuk tubuh kita dan ada gejala-gejala akan replikasi, segeralah tidur dan kemudian puasa ya. Dan kemudian ini kita lihat di sini, begitu kita terkena infeksi COVID ini, kita puasa ya bisa 16 jam, bisa sampai 23 jam sehari, istirahat, tiduran aja. Dan kalau kita sudah mulai lapar, kita buka puasa dengan protein hewani saja tanpa karbohidrat. Kenapa? Karena gula ini akan dimanfaatkan oleh virus untuk bereplikasi ya. Dan kemudian setelah fase resolusi ya, biasanya pada hari ketiga atau keempat kita sudah mulai lapar, silakan makan ya, asupan nutrisi penuh gizi. Silakan makan pada saat fase resolusi ya. Jadi ini saran aplikasi praktis ya, puasa dan istirahat total ya selama 16 sampai 23 jam sehari, mungkin cukup 1 atau 2 hari ya. Insya Allah di hari ketiga kita sudah bisa lebih segar ya, virusnya tidak jadi replikasi dalam tubuh kita. Kemudian buka puasa dengan protein hewani, telur, ikan, unggas, daging merah, stop karbohidrat sama sekali. Lanjutkan puasa selama 3 sampai 5 hari kalau bisa. Kalau sudah mulai lapar, silakan boleh makan ya. Pastikan BAB dan BAK lancar. Kemudian di masa resolusi atau pemulihan, beri asupan nutrisi kaya gizi setelah nafsu makan kembali pulih ya. Jadi itulah rekan-rekan sekalian, bagian kedua dari video ini ya. Saya berharap mudah-mudahan ya, kita seandainya kita tertular COVID ya, insya Allah dengan istirahat, puasa ya, tenangkan diri dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan justru malah kita begadang, update status ya, sibuk WA ya, sibuk main HP ya. Kita tidak tidur ya, padahal tidur itu sangat dibutuhkan di fase-fase awal masuknya virus ke dalam tubuh kita ya. Ini justru akan berakibat fatal ya. Sekian, mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kita semua ya. Salah satu upaya kami ya, saya dan teman-teman untuk mengurangi beban kita ya, agar tidak banyak orang yang kemudian butuh ICU ya, gara-gara salah treatment di fase awal. Terima kasih, salam sehat, salam puasa, salam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.